Soal nomor 1, tuduhan bahwa Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi tidaklah berdasar dan bertentangan dengan fakta sejarah serta dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Pada poin yang pertama, penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Terdapat kemiripan antara konsep penciptaan dalam Islam dan agama sebelumnya, tetapi hal ini bukan berarti Islam menjiplak. Justru Islam menegaskan kebenaran wahyu yang telah diturunkan sebelumnya, namun telah mengalami penyimpangan dalam agama lain. Dalam dalil Al-Quran dijelaskan, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk tunduk pada perintahnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dijelaskan juga dalam dalil Al-Quran yang artinya berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Quran Surat Qaf ayat 38. Perbedaan utamanya adalah bahwa dalam Islam Allah tidak mengalami kelelahan setelah menciptakan alam semesta. Berbeda dengan keyakinan Yahudi yang menyatakan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7 yang dijelaskan di dalam Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Poin yang kedua, hari suci dalam sepekan. Adanya hari suci dalam sepekan bukanlah indikasi penjiplakan, tetapi bagian dari sunatullah dan syariat yang berbeda bagi setiap umat. Dalam Islam, hari Jumat adalah hari yang dimuliakan, bukan karena meniru Yahudi, tetapi karena ditetapkan oleh Allah. Dalam hadis Al-Quran dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, kita adalah umat yang datang terakhir, tetapi yang pertama pada hari kiamat. Kita adalah yang pertama masuk surga meskipun mereka diberi kitab sebelum kita. Hari mereka adalah hari Jumat yang telah Allah wajibkan kepada mereka, tetapi mereka berselisih pendapat. Maka Allah memberi petunjuk kepada kita. Hadis riwayat Muslim nomor 856. Hadis ini menunjukkan bahwa perintah untuk mengagungkan hari Jumat berasal dari Allah, bukan karena meniru Yahudi. Poin yang ketiga, kosakata dalam Al-Quran yang berasal dari bahasa Yahudi. Adanya kata-kata dalam Al-Quran yang juga terdapat dalam bahasa lain termasuk Ibrani tidak membuktikan bahwa Islam menjiplak Yahudi. Bahasa Arab dan Ibrani berasal dari rumpun bahasa yang sama atau semit, sehingga wajar jika ada kemiripan kosakata. Dalam dalil Al-Quran dijelaskan, dan kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah bahasa yang dapat dipahami oleh bangsa Arab pada saat itu, sehingga wajar jika ada kata yang serupa dengan bahasa Ibrani. Poin yang keempat, Nabi Muhammad belajar dari Yahudi. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar dari pemuka Yahudi saat berdagang ke Syam adalah tidak benar. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis, sehingga tidak mungkin beliau menyalin atau belajar dari kitab-kitab Yahudi. Dijelaskan dalam dalil Al-Quran, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran ini, dan engkau tidak pernah menuliskan suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarimu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Ini justru menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu murni dari Allah, bukan hasil belajar dari sumber lain. Kesimpulannya adalah tuduhan bahwa Islam adalah hasil jiplakan dari Yahudi tidaklah berdasar. Justru Islam datang untuk menyempurnakan agama sebelumnya yang mengalami penyimpangan. Bukti dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ajaran Islam berasal dari wahyu Allah, bukan dari manusia atau hasil modifikasi dari agama lain. Soal yang kedua, dalam kasus ini, metode dan metodologi dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, metodologi atau pendekatan umum dalam penyelesaian masalah. Metodologi adalah cara berpikir secara sistematis untuk menemukan solusi terbaik. Dalam kasus ini, suami memiliki tujuan untuk mendapatkan kelapa muda
demi kebahagiaan istrinya. Maka ia harus memilih pendekatan yang sesuai, misalnya dengan cara legal, etis, dan tidak merugikan orang lain. Metode atau langkah-langkah yang praktis yang dilakukan bisa menggunakan metode adalah cara spesifikasi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Dalam kasus ini, suami bisa menggunakan beberapa metode seperti yang pertama, metode negosiasi, yaitu meminta izin kepada pemilik pohon kelapa untuk membeli atau meminta kelapa muda tersebut. Yang kedua, metode tukar-menukar atau barter, yaitu menawarkan sesuatu kepada pemilik pohon kelapa sebagai ganti buah kelapa muda. Yang ketiga, metode pencarian, mencari kelapa muda di daerah yang sudah tersedia seperti di pasar atau di kebun lain. Yang terakhir, metode menunggu. Jika semua cara tidak memungkinkan, suami bisa bersabar hingga musim kelapa muda tiba dan menjelaskan kepada istrinya secara baik-baik. Soal yang ketiga, metodologi studi Islam atau MSI adalah kajian tentang metode dalam memahami Islam secara sistematis dan ilmiah. Peta konsep MSI mencakup yang pertama, sumber studi Islam diantaranya adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan yang kedua ada pendekatan dalam metodologi studi Islam. Pertama ada normatif teologis, yaitu berbasis ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada historis, yaitu mempelajari perkembangan Islam dalam sejarah. Yang ketiga ada sosiologis, yaitu menganalisis pengaruh Islam dalam masyarakat. Yang terakhir ada filosofis, yaitu mengkaji konsep-konsep dasar dalam Islam. Dan yang ketiga metode dalam MSI adalah tafsir atau interpretasi, yaitu memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada ijtihad, mengembangkan hukum Islam sesuai zaman. Yang ketiga adalah empiris atau penelitian sosial Islam, menggunakan data dan fakta untuk memahami Islam dalam kehidupan nyata. Lalu, apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Ya, Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki beberapa aspek ilmiah, yaitu yang pertama memiliki objek kajian, seperti Islam membahas banyak aspek kehidupan seperti teologi, hukum, sosial, dan sains. Yang kedua, berdasarkan sumber yang teruji, Al-Quran dan hadis sebagai dasar ilmu yang dikaji secara kritis dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah, yaitu mendorong observasi, eksperimen, dan pemikiran rasional seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17-20. Yang keempat ada bersifat universal dan berkelanjutan. Ajaran Islam relevan sepanjang waktu dan dapat dikembangkan sesuai kemajuan zaman.